Apakah harga diri seorang polwan bisa dibeli hanya dengan tambalan ban bocor? Di balik seragam gagah dan senyumnya yang tegas, tersembunyi luka yang tak pernah ia tunjukkan. Tapi kenapa dia, seorang polwan berprestasi, dipaksa menikahi pria lusuh tukang tambal ban? Ada rahasia kelam yang bahkan rekan dinasnya pun tak berani menyentuh. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namanya Bribtu Karina. Usianya 27 tahun. Cantik, tegas. Dikenal sebagai salah satu polwan termuda yang berhasil membongkar jaringan penculikan anak lintas provinsi. Tiap langkahnya di kantor polisi disambut hormat. Tiap tindakannya jadi panutan. Tapi tidak ada yang tahu, malam-malamnya penuh tangis. Setiap sore, setelah ganti seragam dan melepas pistolnya, dia menyamar menjadi gadis biasa yang duduk diam di warung kecil pinggir jalan, menatap lelaki tua yang memompa ban dengan peluh menetes di wajahnya. Pria itu, Bang Damar, tukang tambal ban, kulitnya legam, bajunya penuh tambalan. Tak ada yang tahu hubungan mereka. Tak ada yang berani bertanya. Hingga suatu malam, saat Karina hendak pulang, ia dicegat ibunya sendiri. Dengan mata merah dan suara gemetar. Kamu harus menikah dengan Damar. Minggu depan. Karina membeku. Apa maksud mama? Kamu hutang budi. Karina, kamu tidak tahu siapa Damar sebenarnya. Karina tertawa kecil. Pahit. Mama gila. Aku seorang polisi. MA. Aku tahu siapa dia. Tukang tambal ban Jalan Sudirman. Selesai. Tapi mata ibunya tak bergeming. Kalau kamu menolak, semua bisa hancur, Karina. Termasuk nama baik almarhum ayahmu. Karina mulai menggali masa lalu ayahnya. Dan menemukan foto lama. Di situ, berdiri Bang Damar, berseragam militer, dengan luka tembak di dada. Siapa sebenarnya Damar? Dan apa hutang yang harus Karina bayar? Karina mengunci pintu kamar. Napasnya memburu. Tangannya gemetar saat membuka laci tua peninggalan ayahnya, almarhum AKP Jaya, seorang polisi teladan yang gugur dalam tugas saat Karina masih SMA. Ia keluarkan satu demi satu dokumen lama, piagam, dan foto-foto. Lalu satu foto membuatnya terhenti. Sebuah potret usang. Ayahnya tersenyum bangga, berdiri berdampingan dengan seorang pria berpakaian loreng tentara. Wajahnya lebih muda, tapi jelas itu Bang Damar. Kenapa dia ada di sini? Bisik Karina, matanya menyipit. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan ayahnya. Dengan nyawanya, ia selamatkan hidupku. Aku berutang segalanya padanya. Karina mendadak terduduk. Otaknya mencoba menyusun kembali potongan-potongan masa lalu. Besoknya, ia pulang lebih awal dari kantor. Ia diam-diam mengamati Bang Damar dari seberang jalan. Lelaki itu seperti biasa, membetulkan ban bocor di bawah terik, tanpa ekspresi. Tak seperti pria kebanyakan, Damar tak pernah memandangi Karina dengan kagum. Tak pernah menyapa. Bahkan saat ia lewat di depannya dengan seragam lengkap, Damar hanya menunduk. Kenapa aku? Kalau dia memang pernah jadi pahlawan, kenapa hidupnya sekarang seperti ini? Keesokan malam, Karina beranikan diri menghampiri lelaki itu. Bang Damar. Suaranya pelan. Kita bisa bicara. Damar tak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu menunjuk ke belakang warung, ke bangku reot dari kayu lapuk. Mereka duduk berdua. Sun.
Sampai Damar membuka suara. Kamu sudah tahu, ya? Karina mengangguk. Kenapa Bang Damar hidup seperti ini sekarang? Apa semua ini tentang ayahku? Damar tertawa kecil. Pahit. Bapakmu orang baik. Tapi dia juga pernah salah langkah. Dan aku yang tutupi semuanya. Karina menatap tajam. Apa maksud abang? Damar menoleh. Mata tuanya berair. Ada satu kasus, satu nyawa, yang tak pernah dilaporkan. Dan hanya aku dan ayahmu yang tahu. Aku bawa dosanya. Ayahmu bawa namanya. Karina membeku. Jantungnya berdentum keras. Dunia seperti berhenti berputar. Siapa yang mati? Bang! Damar menggeleng. Bukan saatnya kamu tahu. Tapi itulah sebabnya kamu harus menikah denganku. Itu bukan cinta. Itu pemaksaan. Damar berdiri. Bukan untukku. Tapi untuk nama keluargamu. Karina berdiri. Marah. Aku nggak peduli soal nama. Aku polisi. Aku bisa cari kebenaran. Bukan semua kebenaran layak dibuka. Karina. Sun. Angin malam menyapu wajah Karina yang mulai basah oleh air mata. Lalu Damar berbisik. Kalau kamu buka rahasia ini, kamu bukan hanya kehilangan nama baik keluargamu, tapi kamu juga akan kehilangan dirimu sendiri. Karina tidak tidur malam itu. Kata-kata Bang Damar berputar-putar di kepalanya. Bukan semua kebenaran layak dibuka. Tapi sebagai polisi, sebagai anak dari seorang polisi, Karina tahu, kebenaran tidak boleh dikubur. Esoknya, ia diam-diam mengakses arsip lama milik kepolisian. Dengan alasan mencari data untuk pelatihan internal, Karina membuka database digital. Menuju tahun 2004, ia ketik nama AKP Jaya Santosa, ayahnya. Beberapa berkas muncul. Tapi ada satu yang membuat jari-jarinya berhenti. Kode kasus D045-2004. Status tidak lengkap. Lokasi hutan perbatasan Jawa Barat, Banten. Kenapa berkas ini nggak pernah disebut di buku karir ayah? Gumamnya. Karina menelusuri lebih dalam. Tapi file digital kasus itu dikunci. Dengan izin yang ia miliki sebagai petugas aktif, ia mencoba override sistem. Berhasil. Ia buka dokumen itu. Dan seketika tubuhnya dingin. Korban? Junaedi Ismail. Tersangka terakhir terlihat. AKP Jaya dan satu saksi anonim. Status? Junaedi hilang. Tak ditemukan mayat. Kasus dihentikan karena kurang bukti. Di pojok kiri bawah, ada catatan kecil. Diduga penghilangan barang bukti untuk melindungi aparat. Karina menutup laptop. Tangannya gemetar. Apa benar ayah terlibat penghilangan orang? Dan Bang Damar, saksi yang bungkam. Sore harinya, Karina menemui seorang pensiunan polisi, Kompol Adnan, sahabat dekat almarhum ayahnya. Kompol Adnan kini tua renta, tinggal sendiri di sebuah rumah sederhana. Saya tahu kamu pasti akan datang suatu hari, katanya begitu Karina masuk. Ayahmu menyimpan terlalu banyak rahasia. Karina menatapnya, penuh emosi. Tolong, Pak, saya butuh tahu semuanya. Apa yang terjadi tahun 2004? Kompol Adnan menarik napas panjang. Lalu membuka laci tua, mengeluarkan satu berkas kuno. Berkas ini harusnya dihancurkan, tapi aku simpan, karena aku tahu waktu akan tiba. Karina membuka dokumen itu dengan tangan bergetar. Ada foto hitam putih yang mengejutkan. Junaedi Ismail, berdarah, dengan senjata di tangan, dan dalam foto itu, ada sosok ayah Karina berlutut, di belakangnya. Bang Damar sedang menodongkan pistol. Apa maksudnya ini? Kompol Adnan menatap mata Karina. Damar, menyelamatkan ayahmu, tapi juga menghentikan nyawa Junaedi. Dia bukan sekadar tukang tambal ban. Dia
Pernah jadi algojo tak resmi negara. Karina menarik napas tajam. Kepalanya pusing. Jadi, alasan aku harus menikah dengannya, karena dia tahu semua ini. Adnan mengangguk. Dia simpan semuanya, agar ayahmu dikenang sebagai pahlawan. Tapi sekarang, dia minta jaminan, keluarga ayahmu melindungi dia juga. Dengan menikahiku. Dengan menjadikan dia bagian dari keluargamu, supaya tidak ada yang berani menyentuhnya. Karina berdiri. Itu gila. Itu bukan cinta. Itu pemerasan. Adnan menjawab datar. Atau bisa juga, itu bentuk terakhir dari pengabdian. Malam itu, Karina berjalan sendirian di jalanan gelap menuju tambal ban tua. Tapi warung itu kosong. Tak ada damar. Tak ada alat-alatnya. Hanya satu kertas tergantung di papan kayu. Jangan cari aku. Tapi jika kau benar-benar ingin tahu kebenaran terakhir, datanglah ke rumah lama ayahmu. Sendirian. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Karina berdiri di depan rumah tua peninggalan ayahnya. Rumah itu sudah lama kosong. Debu menempel di setiap jendela. Ket tembok mengelupas. Tapi sekarang, lampu teras menyala. Dia ragu. Tangannya menggenggam pistol di balik jaketnya. Langkahnya berat. Jantungnya berdetak begitu keras seolah akan meledak. Kenapa Bang Damar memintaku datang ke sini? Apa ini jebakan? Pelan-pelan, ia dorong pintu kayu yang sudah berderit. Krek. Di ruang tamu, hanya ada satu kursi tua, sebuah meja dengan 2 gelas kopi, dan sosok Bang Damar, duduk tenang, menatapnya. Kamu datang, katanya pelan. Aku butuh penjelasan terakhir. Bang, suara Karina gemetar. Aku nggak akan tunduk sebelum tahu semuanya. Damar mengangguk. Ia berdiri, berjalan pelan menuju sebuah lemari tua, dan menarik lacinya. Dari dalam, ia keluarkan satu berkas. Tapi bukan itu yang membuat Karina membeku. Di belakang Damar, terdengar langkah kaki lain. Berat, lambat. Seseorang keluar dari bayang-bayang ruang belakang. Karina mundur setengah langkah. Matanya melebar. Lututnya lemas. Tidak, itu tidak mungkin. Seorang pria parubaya, mengenakan jaket kulit coklat yang lusuh, muncul dari balik pintu. Wajahnya penuh bekas luka. Matanya tajam. Nama saya Junaedi Ismail, katanya, datar. Dan aku tidak pernah mati. Karina terdiam. Dunia seperti runtuh di atas kepalanya. Apa? Ini jebakan. Damar mengangkat tangan, menenangkan. Tenang, Karina. Kami tidak akan menyakitimu. Tapi kamu harus tahu semuanya. Karina mendekat perlahan. Matanya tak lepas dari pria yang selama ini dianggap korban. Kenapa kau masih hidup? Dan kenapa semua orang mengira kau mati? Junaedi tersenyum sinis. Karena aku memang harus mati. Untuk menyelamatkan negaramu. Dan untuk menutupi kejahatan negara yang tidak boleh diketahui publik. Karina menoleh ke Damar. Jadi, semua ini sandiwara? Termasuk ayahku. Damar mengangguk pelan. Ayahmu dijebak oleh sistem. Dia pikir dia menyelamatkan orang. Padahal dia jadi alat. Dan aku yang harus memutuskan siapa yang hidup, siapa yang tidak. Karina menahan air mata. Dan sekarang kalian datang kepadaku. Minta aku menikahimu sebagai imbalan dari semua ini. Damar menatap dalam. Bukan imbalan, tapi penyambung, pelindung. Kalau aku mati, cerita ini mati. Tapi kalau kamu bersamaku, cerita ini bisa dijaga. Junaedi melangkah lebih dekat. Kamu anak Jaya. Kamu polisi. Tapi di atas segalanya, kamu adalah manusia. Terserah kamu. Karina, mau teruskan kebenaran atau kubur semuanya.
Karina berdiri di antara dua bayangan masa lalu ayahnya. Di satu sisi, Damar, sang penyelamat gelap. Di sisi lain, Junaedi, korban yang seharusnya hilang dari dunia. Ia sadar, pilihannya malam itu akan menentukan siapa yang mati lagi. Apa yang akan kamu lakukan, Karina? Lanjutkan pengabdian, atau bongkar semuanya, dan hancurkan nama ayahmu sendiri? Karina menarik napas panjang. Tangannya merogoh jaket. Suara coking pistol terdengar. Semua mata menatapnya. Aku akan cari keadilan. Untuk semuanya. Termasuk untuk diriku sendiri. Tapi sebelum siapapun bicara lagi, terdengar suara tembakan dari luar. Dor. Kaca pecah. Lampu mati. Damar menjatuhkan gelas. Junaedi merunduk. Karina berteriak. Siapa itu? Seseorang menyerbu dari luar. Bertopeng. Bersenjata. Semua diam. Serahkan file itu sekarang. Peluru menghantam dinding ruang tamu. Serpihan kayu beterbangan. Karina merunduk. Menarik Damar dan Junaedi ke lantai. Lewat pintu belakang. Teriak Damar. Sekarang. Junaedi mendobrak pintu dapur. Karina menembak ke arah jendela. Dor. Dor. Sekadar membuat penyerang mundur sejenak. Mereka berlari menembus halaman belakang yang dipenuhi semak-semak liar. Langkah kaki mengejar dari belakang. Tapi Damar sudah tahu jalan pintas. Ia membuka pintu besi kecil di pagar, yang dulunya adalah jalur pelarian ayah Karina saat latihan militer. Mereka masuk ke dalam lorong gelap, terowongan air tua yang menghubungkan ke saluran pembuangan kota. Gelap, pengap, basah. Hanya suara napas berat dan gemericik air yang terdengar. Siapa mereka? Bang! Karina bertanya sambil berlari di samping Damar. Bukan polisi. Bukan tentara. Mereka, bayangan dari negara. Mereka yang menjalankan operasi yang tak pernah diakui. Junaedi menambahkan, suaranya getir. Mereka pikir aku sudah mati. Tapi saat tahu aku hidup, mereka panik. Karena aku saksi paling berbahaya. Karina menghentikan langkah. Kita harus lapor. Harus buka semua ini. Damar menatap tajam. Kalau kita lapor, kita tidak selamat. Bahkan kamu, Karina, posisimu bisa dicabut. Nama ayahmu akan dihancurkan. Dan kami, mati sebelum sampai ke ruang sidang. Karina mengepalkan tangan. Lalu apa? Kita kabur terus? Tidak. Kita cari satu-satunya orang yang bisa bantu. Kata Damar. Orang yang pernah jadi bagian dari mereka. Tapi memilih keluar. Siapa? Letnan Kolonel, Purnawirawan, Arif Suryo. Karina terdiam. Nama itu pernah ia dengar. Mantan perwira tinggi intelijen. Tapi hilang dari peredaran setelah disebut dalam kasus penghilangan aktivis belasan tahun lalu. Mereka bersembunyi di rumah kos lama milik seorang kenalan Damar. Di sana, Karina membuka berkas yang diselamatkan dari rumah. Ia membaca dengan senter kecil. Di sana tertulis, Operasi Senyap tanggal 3. Penghilangan 17 individu, pengamanan proyek strategis. Ada foto, dokumen, dan daftar nama. Karina terpaku. Di deretan keempat dari atas. Komjen RZ, aktif, 2025. Maijen TS, Purnawirawan, kini pengusaha tambang. AKP Jaya Santosa, almarhum. Ayahku, termasuk. Damar mengangguk pelan. Dia awalnya hanya bagian kecil. Tapi saat mulai bertanya terlalu banyak, mereka jadikan dia kambing hitam. Dan aku diminta membereskan sisa-sisanya. Jadi, ayahku juga korban? Junaedi menatap Karina dalam-dalam. Ayahmu setengah tahu, setengah terlibat. Tapi satu yang pasti,
Dia berusaha menyelamatkanku di detik terakhir. Dia tahu mereka akan menghabisiku. Tapi pelurunya tidak cukup cepat. Aku jatuh. Mereka kira aku mati. Tapi Damar menarikku keluar. Karina menahan napas. Pikirannya kacau. Ayahnya bukan pahlawan suci seperti yang ia kira. Tapi juga bukan penjahat. Ia manusia. Seperti dirinya. Lalu kenapa semua ini baru sekarang dibuka? Damar menjawab pelan. Karena kita kehabisan waktu. Mereka akan menghapus semua saksi. Termasuk kita. Termasuk kamu. Tiba-tiba ponsel Karina bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau ingin tahu kebenaran terakhir? Datang sendiri. Jangan ajak siapapun. Lokasi sudah dikirim. Karina melihat koordinat GPS. Lokasi itu, hutan Jatilawang. Tempat terakhir ayahnya bertugas sebelum gugur. Ini jebakan, kata Junaedi. Atau, ini penentu. Karina menatap mereka berdua. Aku akan datang. Sendiri. Gila kamu, bentak Damar. Mereka akan habis-habisan kali ini. Tapi aku Polwan. Aku anak Jaya. Kalau aku mundur sekarang, lebih baik aku mati. Karina berangkat sendirian. Tapi tanpa sepengetahuannya, dua motor misterius membuntutinya dari kejauhan. Dan di tengah hutan, ia menemukan sebuah makam tanpa nama. Dengan plakat tua yang bertuliskan, yang tahu terlalu banyak, harus dikubur dalam diam. Saat ia berlutut, suara terdengar dari balik pepohonan. Akhirnya kamu datang, Karina. Sama seperti ayahmu dulu. Dan kali ini, kamu tak akan pergi. Tangan Karina terikat. Matanya ditutup, kepalanya pening, mulutnya kering. Yang ia tahu, ia diculik dari tengah hutan. Dan sekarang, ia duduk di sebuah ruangan beton tanpa jendela. Dingin, sepi, mencekam. Tiba-tiba, pintu berderi terbuka. Langkah sepatu hitam bergema. Seorang pria tinggi, wajahnya tak terlihat karena cahaya redup di belakangnya, berdiri di ambang pintu. Bribtu Karina Jaya Santosa. Anak dari sang legenda. Tapi terlalu penasaran. Karina tidak menjawab. Pria itu mendekat. Duduk tepat di depan Karina. Selamat datang di balik layar Republik ini. Kami adalah mereka yang memastikan stabilitas tetap utuh. Meski harus dengan darah. Unit hitam. Desis Karina. Organisasi tanpa nama. Tanpa hukum. Pria itu tersenyum tipis. Tapi hasil kerja kami kamu nikmati setiap hari. Negara ini damai. Karena kami yang kotor. Kalian pembunuh. Pembohong. Dan kalian takut pada satu hal. Kebenaran. Lelaki itu berdiri. Menampar keras wajah Karina. Jangan ajari kami tentang moral. Nona. Ayahmu bagian dari kami. Karina menunduk. Darah menetes dari bibirnya. Ayahku bukan monster. Dia berusaha keluar. Dan dia dibayar dengan nyawanya. Karina menatap tajam. Apa kalian yang bunuh dia? Lelaki itu mendekat. Kami tidak membunuh. Kami menyucikan. Tiba-tiba. Dor. Tembakan terdengar dari luar. Sirene berbunyi. Lampu ruangan mati. Pintu ruangan terbuka paksa. Damar menerobos masuk. Bersama Junaedi. Karina. Kesini. Karina berdiri. Melepaskan ikatan dengan cepat. Mereka bertiga berlari menyusuri lorong-lorong bawah tanah. Di belakang, terdengar suara langkah kaki pasukan unit hitam mengejar. Junaedi mengeluarkan granat asap. Lempar sekarang. Ledakan asap menutup pandangan. Damar memimpin ke arah tangga darurat, menuju keluar. Namun di ambang pintu, seseorang menghadang. Letkol Purnawirawan Arif Suryo.
Cukup sampai di sini, katanya. Berkas yang kalian ambil sudah cukup untuk mengguncang satu rezim, tapi tidak cukup menyelamatkan kalian. Karina maju. Kalau kami mati, dokumen itu tetap keluar. Sudah ada salinan. Sudah ada wartawan. Arif tersenyum. Wartawan bisa dibeli. Data bisa dibelokkan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihapus. Dirimu. Ia menatap Karina dalam-dalam. Kamu bukan cuma saksi. Kamu adalah titik balik. Kamu bisa memilih dua jalan. Jadi martir, atau jadi penjaga rahasia negara. Dan kami siap menyambutmu. Maksudmu? Gabung dengan kami, Karina. Teruskan pekerjaan ayahmu. Tapi kali ini, kamu yang memegang kendali. Damar menarik Karina mundur. Jangan dengarkan dia. Junaedi membisik. Kalau kamu gabung, kita semua mati. Mereka akan bungkam kita setelah kau tunduk. Karina berdiri di antara mereka semua. Di belakang, jalan keluar terbuka. Tapi dijaga. Di depan, tawaran kekuasaan yang menggoda dan bisa menyelamatkan semua orang dengan harga nurani. Ia menatap Letkol Arif. Kau pikir aku bisa dikendalikan? Kau pikir aku anak kecil yang bisa kalian rekrut begitu saja? Arif mengangguk tenang. Tidak, tapi kau anak dari Jaya Santosa. Dan darahnya sudah di dalam sistem. Tiba-tiba, Karina mengangkat pistol. Maka biar darah ini jadi akhir kalian juga. Dor. Tembakan mengenai bahu Arif. Pasukan unit hitam panik. Karina, Damar, dan Junaedi memanfaatkan kekacauan, lari menembus gerbang luar. Naik ke mobil yang telah disiapkan. Mereka berhasil kabur. Tapi nyawa mereka kini diburu oleh negara. Tidak lagi sebagai polisi, tidak lagi sebagai saksi, tapi sebagai pengkhianat sistem. Di dalam mobil, Damar menatap Karina. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kamu bukan gadis kecil lagi. Kamu bukan sekadar polwan. Karina menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Aku tahu. Dan aku belum selesai. 3 hari setelah pelarian, Karina, Damar, dan Junaedi bersembunyi di rumah kosong milik seorang aktivis HAM yang kini tinggal di luar negeri. Dinding-dindingnya penuh buku dan foto-foto korban penghilangan paksa. Dan di ruang tengah berdiri satu meja, dengan laptop terbuka, koneksi VPN aktif, dan folder yang siap dipublikasikan ke dunia. File bayangan negara. Karina duduk di depan layar. Tangannya siap menekan tombol kirim. Dokumen itu akan menyebar ke forum internasional, whistleblower media, dan aktivis digital di seluruh dunia. Damar berdiri di sampingnya. Begitu kamu kirim ini, tidak ada jalan kembali. Kita bukan pelarian lagi. Kita buronan internasional. Junaedi menambahkan. Tapi dunia akan tahu. Dan mereka akan bicara. Itu yang penting. Karina mengangguk. Aku siap. Ia angkat tangannya. Dan klik tombol kirim. Loading. 1%. 2%. 3%. Tiba-tiba, listrik padam. Layar laptop mati. Apa? Damar menyalakan senter. Mereka tahu lokasi kita. Junaedi menggeram. Kita disabotase. Karina menyalakan laptop dengan baterai cadangan. Tapi sebelum ia sempat konek ulang, pintu depan dibuka paksa. Jangan gerak. 6 pria berpakaian hitam menyerbu. Senjata diarahkan. Karina memegang pistol, siap bertempur. Tapi saat ia mengangkat senjatanya, satu suara menghentikannya. Karina, jangan. Itu suara Damar. Karina menoleh, dan dunia runtuh di matanya. Damar mengangkat tangan. Lambang unit hitam tergantung di lehernya. Maafkan aku. Aku harus memilih siapa yang bisa selamat. Dan aku pilih
Sistem. Kau pengkhianat. Karina berteriak. Air matanya jatuh. Junaedi hendak melawan. Dor. Satu tembakan tepat di dadanya. Junaedi tumbang. Karina histeris. Kau janji lindungi dia. Kau janji. Damar berjalan pelan ke arahnya. Aku lindungi kamu. Dengan cara ini, kamu tetap hidup. Tapi kamu harus ikut kami. Harus diam. Tidak. Aku akan buka semuanya. Sekarang. Ia menyalakan kembali laptop. Sambil tiarap. Upload. 47%. 48%. Pria-pria bersenjata maju. Karina menembak ke arah mereka. Asap. Jeritan. Tapi akhirnya, satu peluru mengenai laptop. Layar padam total. Sun. Damar berdiri. Wajahnya murung. Ia mendekat, berlutut di depan Karina yang kini bersimbah luka. Aku minta maaf, Karina. Tapi kau terlalu dekat ke matahari. Karina tertawa kecil. Getir. Berdarah. Kau kira aku cuma upload satu salinan? Damar terdiam. Ada 32 akun anonim yang sudah aku sebar linknya. Dan satu video pengakuanmu sendiri yang tadi aku rekam. Langsung ke cloud. Damar mundur. Tidak. Karina menatapnya penuh luka. Kau pikir kau menghentikanku? Tidak. Yang kau lakukan adalah menyalakan perang. 1 minggu kemudian. Berita di seluruh dunia heboh. Bocoran besar-besaran dari dalam tubuh aparat. Dokumen, bayangan negara, tersebar luas. Nama-nama pejabat, operasi gelap, dan pembunuhan sistematis akhirnya muncul ke publik. Satu nama misterius muncul sebagai pengunggah pertama. Jaya Daugter 07. Ekil. Karina sekarang hidup dalam persembunyian. Buruannya bernilai miliaran. Tapi ia tak pernah tertangkap. Namanya disamarkan. Wajahnya berubah. Tapi setiap minggu, ia kirim satu file baru ke internet. Satu demi satu, rahasia negara mulai runtuh. Damar, ia menghilang. Diduga dihabisi oleh sistemnya sendiri. Karena pengkhianatan terakhirnya. Dan di bawah cahaya bulan, di sebuah tempat tersembunyi, Karina menatap layar laptop barunya. Di atasnya, folder terakhir terbuka. Ayahku, apa yang sebenarnya terjadi? Ia klik, dan layar menampilkan satu video lama. Ayahnya berbicara sendiri di depan kamera, dengan suara bergetar. Jika kau melihat ini, berarti aku gagal kabur. Tapi semoga kau jadi lebih kuat dariku. Nak, aku minta maaf. Karena membiarkan bayangan mengendalikan hidup kita. Sekarang, giliranmu menyalakan cahaya. Hening malam di sebuah kota kecil di perbatasan. Jauh dari hiruk-pikuk media. Jauh dari radar satelit. Di dalam kamar sempit berlampu temaram, seorang gadis kecil berusia 10 tahun sedang mengetik sesuatu di laptop tua. Ibu, aku nggak ngerti. Kenapa harus sembunyi terus? Aku mau sekolah. Aku mau punya teman. Karina, yang kini memakai nama samaran Rani, menutup laptop perlahan. Wajahnya telah berubah. Tubuhnya lebih kurus. Tatapannya lebih tajam. Penuh beban. Ia memeluk anaknya erat. Karena kadang kebenaran harus bersembunyi dulu, sebelum cukup kuat untuk bicara lagi. Anak itu menunjuk layar. Tapi ini file yang tadi ibu simpan. Ada video baru. Dari seorang perempuan berseragam polisi. Dia mirip ibu waktu muda. Karina terdiam. Ia buka file itu. Video dimulai. Seorang polwan muda, dengan wajah tajam dan penuh tekad, menatap kamera. Saya adalah Led Darika. Saya anggota baru, dari generasi yang menolak diam. Dan saya bersumpah, tidak akan biarkan kebenaran dikubur lagi. Karina menahan napas. Ia tahu nama itu. Rika.
salah satu rekrutan terakhir yang dulu ia latih secara diam-diam saat masih di akademi. Video berlanjut. Karina Jaya Santosa mungkin sudah hilang, tapi warisannya hidup di antara kami. Kami tidak sendirian, dan kami siap. Gadis kecil di sampingnya tersenyum kecil. Berarti ibu belum kalah, ya? Karina mengangguk pelan. Matanya basah. Selama ada yang mau bicara, aku belum kalah. 6 months later. Di forum gelap internet, sebuah video viral menyebar. Bukan dari Karina. Bukan dari whistleblower internasional. Tapi dari kelompok anonim baru, dengan simbol sederhana. Lingkaran hitam sedang cahaya dari bayangan. Isi video itu. Kami adalah generasi yang tumbuh dari kebohongan. Tapi kami tidak akan jadi bagian dari warisan gelap itu. Kami adalah anak-anak dari Karina. Kami adalah bayangan yang menolak diam. Epilog final. Di balik tiap rezim, ada mata-mata. Di balik tiap kebenaran, ada yang rela mati. Tapi selalu akan ada satu yang hidup untuk menyalakan kembali api perlawanan. Namanya bisa hilang. Wajahnya bisa disamarkan. Tapi semangatnya menyebar. Karina bukan satu orang. Karina adalah gerakan. 3 tahun kemudian, di sebuah negara demokrasi yang nyaris rapuh, di mana media telah dikuasai, dan pejabat hanya boneka tanpa wajah, satu nama kembali mengganggu layar-layar penguasa. Karina Jaya Santosa. Padahal dia sudah dinyatakan tewas dalam laporan resmi. Tapi hari itu, dunia maya mendidih. Video berdurasi 7 menit 45 detik tersebar di seluruh jaringan internet, disisipkan bahkan ke iklan YouTube, layar ATM, hingga billboard Times Square. Isi video. Kalian pikir kalian bisa membunuh nama saya? Tapi nama itu sudah jadi milik ribuan orang. Kalian pikir kalian bisa bungkam satu suara? Tapi suara itu kini bergema di setiap peluit kecil di ruang-ruang kelas hukum, di blog anak SMK, di telinga hacker remaja, dan di jiwa para perwira muda yang muak melihat atasan menjual kebenaran demi proyek. Wajah Karina muncul. Wajah aslinya. Tanpa topeng. Tanpa filter. Tegas. Luka di pelipisnya sudah sembuh. Tapi tatapannya masih menyala. 3 tahun aku sembunyi. 3 tahun aku dituduh pengkhianat. Tapi kalian lupa. Aku dilatih oleh seorang monster. Tapi juga dibesarkan oleh seorang ayah yang mencoba keluar dari neraka. Dan sekarang, aku kembali. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menuntut pertanggungjawaban. Satu persatu, nama kalian akan muncul. Bukan dari saya. Tapi dari mereka yang pernah kalian remehkan. Kalian bisa cari saya. Tapi kalian tidak bisa hentikan gerakan ini. Setelah video itu rilis, dalam 24 jam, kami Karina menjadi trending nomor 1 di 17 negara. 2 menteri mengundurkan diri. Seorang jenderal misterius ditemukan tewas dengan surat pengakuan. Dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, Komnas HAM mengeluarkan penyelidikan resmi terhadap unit hitam.